Di 2017 itu ada namanya badai cempaka. Hujan yang turun 3 hari. Nah, Gunung Kidul ini banjir di mana-mana. Saluran air alami yang air permukaan yang turun ke bawah menjadi sungai bawah tanah ini banyak yang tidak muat. Ini menjadi semacam trigger bagi kami bahwa ini alam ini sudah berubah. Artinya bahwa tanah ini tidak responsif lagi terhadap penyerapan air. Resan itu kan bahasa itu idiom. Reksa itu penjaga, mereksa itu pohon. Jadi ditambahi akhiran an sama leluhur Gunung Kidul itu jadi resan. Jadi kata sifat itu kalau diakhiri kata an itu menjadi kata kerja yang bersifat jamak. Jadi ajakan konservasi ini sudah dirumuskan dulu sama leluhur kita. Itu kami minjam dari nenek moyang dan pinjam menggali nilai-nilai di situ dan belajar untuk belajar di situ. Terus di awalnya itu adalah kesadaran personal dari masing-masing. Resan lahir organik dalam arti memang tidak dibentuk dari satu program atau dari apapun, tapi dari kegelisahan yang sama yang bertemu berjejaring dalam satu simpul komunitas bernama Resan Gunung Kidul. Resan bukan aktivis. Kami hanya orang-orang Gunung Kidul, orang-orang desa yang mencoba menggali tadi ya Pak Adi, menggali nilai-nilai leluhur nenek moyang kami dan mencoba mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Karena nenek moyang kami juga nanam pohon kayak gini, merawat sumber air gitu aja. Jadi ini bukan hal yang baru bagi kami sebenarnya, cuma kemarin tenggelam kan. Pagi berangkat itu ya kita ngabekti itu berbakti untuk alam, kan untuk semua ini, bukan untuk pribadi kami toh. Jadi kami ini melandaskan giat-giat ini bukan sekedar bahasa akademis konservasi ya Pak Edi, bukan itu, tapi benar-benar karena landasan spiritual seperti kami sampaikan tadi itu ngabekti untuk bumi yang menghidupi. Berusaha kita belajar karena berakarnya juga dari kesadaran personal. Ambil air kita bersih, buangnya kotor, kita menghirup udara, buangnya karbon dioksida gitu. Jadi kalau kita berhitung sama Tuhan, nanti kita nggak mampu nombokin. Konservasi dalam memelihara sumber air, mata air dan alam, karena kita sadar seperti tadi, kita setiap detik menghirup oksigen. Berapa menit kamu bisa menahan napas? 3 menit golden egg. Nah, dan itu gratis. Dan berapa hari kamu bisa tahan nggak pakai air? 3 hari. Dan kita juga kembali juga, oh ternyata kita nggak bisa hidup tanpa air. Meskipun kamu bisa hidup tanpa berlian. Di 2017 itu ada namanya badai cempaka. Hujan yang turun 3 hari. Nah, Gunung Kidul ini banjir di mana-mana. Luweng itu ponor itu pembuangan saluran air alami yang air permukaan yang turun ke bawah menjadi sungai bawah tanah ini banyak yang tidak muat. Nah, ini menjadi semacam trigger bagi kami bahwa ini alam ini sudah berubah dan ini siklusnya semakin terulang juga. Dan ketika hujan deras itu banyak banjir genangan di gunung, banyak bencana alam longsor juga. Artinya bahwa tanah ini tidak responsif lagi terhadap penyerapan air. Nah, ini faktornya karena yaitu mungkin gundul, vegetasi pohon yang kurang, ini yang harus kita lakukan secara semampunya. Menurut kita itu generasi itu kurang sekali dalam menjaga lingkungan. Salah satunya mungkin kita kerja bakti itu jarang yang ikut dan cuman beberapa atau segelintir. Nah, kita mau jadi segelintirnya tersebut. Dan kalau masalah air tentunya kita semua itu pakai. Yang paling penting yang membedakan kita antara pemakai dan juga pelestari itu di sininya. Bagaimana cara kita menjaganya, bagaimana cara kita merawat alam. 2, 3. Dari BPCB kami Gen Z untuk semesta. Salam resan, salam lestari.